Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan terbang ke Paris antara tahun 1778 sampai 1785. Betul, kita akan fokus ke bab Bon Vivant. Ini periode krusial buat Benjamin Franklin. Krusial karena tepat setelah aliansi Prancis-Amerika itu ya? Iya, dan Franklin saat itu, usianya udah 70-an, tapi dia bukan cuma diplomat, dia itu udah kayak selebriti internasional di Paris. Wah, menarik. Jadi kita mau lihat gimana dia, di usia segitu, menavigasi diplomasi tingkat tinggi, negosiasi akhir perang. Sambil, yaitu, menikmati dan bahkan ikut membentuk kancah sosial dan intelektual Paris yang lagi hits banget waktu itu. Gimana dia menyeimbangkan peran negarawan, ilmuwan, sosialita, penulis? Oke, mari kita mulai. Mungkin dari sisi diplomasinya dulu. Boleh. Jadi setelah aliansi, tugas Franklin itu berat. Dia jadi tokoh sentral Amerika di Eropa. Harus jaga hubungan sama Perancis, manuver diplomatik lainnya lagi. Dan situasinya jadi makin rumit ya, dengan datangnya John Adams tahun 1778. Oh ya, beda banget gayanya. Franklin kan halus, sabar. Dia bilang, pengajilan Perancis itu harus diperlakukan dengan kesopanan dan kehalusan. Sementara Adams? Adams lebih belak-belakan, cenderung konfrontatif gitu gayanya. Pasti ada gesekan tuh. Belum lagi ada masalah sama Arthur Lee, terus wah ini nih, orang kepercayaannya, Edward Bancroft. Ternyata mata-mata Inggris. Kebayang nggak tuh, lingkaran dalamnya sendiri ada mata-mata. Penuh tekanan banget. Betul, tapi di tengah semua intrik itu, Franklin tetap jadi pemain kunci negosiasi damai dengan Inggris. Iya, negosiasi rahasia tahun 1782 sampai 1783 yang akhirnya menghasilkan Perjanjian Paris. Perjanjian yang mengakhiri Perang Revolusi Amerika secara resmi. Di situ kelihatan ya pragmatismenya. Apalagi soal penolakannya ngasih kompensasi buat loyalis. Nah, itu dia. Katanya sih ini sangat dipengaruhi perseteruannya sama putranya sendiri, William, yang kebetulan seorang loyalis terkemuka. Jadi ada nuansa personal juga. Dan dia sampai bikin koran palsu segala. Buat apa itu? Buat mempengaruhi opini publik. Isinya cerita-cerita kekejaman Inggris. Ini nunjukin sisi Franklin yang, gimana ya, nggak ragu pakai cara apapun demi tujuan politik yang lebih besar. Cerdik tapi agak gelap mungkin ya. Oke, kelihayan diplomasinya ini kayaknya sejalan sama caranya menaklukkan Paris secara sosial ya. Mari kita pindah ke sisi Bon Vivant-nya. Dia beneran jadi bintang ya? Banget. Wajahnya di mana-mana, medali Nini, lukisan Duplessis, cincin, kotak tembakau, topi bulunya tuh ikonik banget. Terus jadi tren gitu? Iya, sampai Raja Louis XVI, konon katanya nih, ngasih dia pispot porselen yang ada gambar wajahnya. Mungkin bercanda ya, tapi nunjukin betapa terkenalnya dia. Rumahnya di Passy itu jadi semacam pusat kegiatan ya? Betul, milik Chaumont itu jadi pusat kegiatan diplomatik sekaligus sosial. Filsuf, bangsawan, pengagum, semua datang ke sana. Disitulah dia dekat dengan wanita-wanita terkemuka Paris ya. Ada Madame Brilliant ya? Nah, Madame Brilliant, teman main caturnya. Hubungan mereka platonis tapi intens, penuh canda. Kayak ayah dan putri gitu. Sampai main catur larut malam, bahkan katanya di kamar mandinya. Wah, surat-suratan juga mesra ya? Dan ini menginspirasi tulisan ringannya, The Ephemera. Bener. Terus ada lagi Madame Helvetius. Janda kaya, punya salon intelektual terkenal. Franklin ini, setengah bercanda mungkin ya, sempat melamarnya. Oh ya, rumah Madame Helvetius ini katanya bebas banget ya, sampai John Adams dan istrinya kaget. Iya, Abigail Adams itu shock lihat anjing jilat-jilat piring makan di sana. Terus ada banyak AB yang tinggal serumah. Beda banget sama citra Franklin yang biasanya kita kenal, yang sederhana itu. Tapi di tengah semua kesibukan sosial itu, dia tetap produktif loh. Dia punya percetakan pribadi di Passy. Buat nyetak Bagatelles itu kan, tulisan-tulisan ringan tapi cerdas buat temen-temennya, kayak dialog antara Goethe dan Tuan Franklin. Atau surat humor tentang kentut ke Akademi Brussels. Itu Franklin banget sih. Humornya cerdas tapi nyeleneh. Betul. Dia juga aktif di Freemasonry, jadi Grandmaster di Lodge of the Nine Sisters. Ketemu Voltaire juga di sana. Dan inovasi. Dia menyempurnakan kacamata bifokal. Double spectacles namanya. Praktis banget buat dia ya. Iya, jadi bisa baca dokumen, terus lihat orang di seberang ruangan tanpa ganti kacamata. Jenius. Dia juga tertarik banget sama balon udara Montgolfier. Ah iya, komentarnya yang terkenal itu,
Apa gunanya bayi yang baru lahir? Visioner banget. Namun, di balik semua gemerlap Paris itu, ada juga sisi personal yang rumit. Urusan keluarga dari jauh, Korespondensi sama putrinya Sally, bangga sama usaha Sally jahit baju buat tentara, tapi juga ngurus cucunya, Benny, di Jenewa. dan hubungan sama putranya, William, yang loyalis itu makin buruk. Ini kontras ya, antara ketenaran global sama masalah personal di belakang layar. Jadi kalau kita rangkum, periode 1778-1785 ini nunjukin Franklin yang, wah, multiperan banget ya. Diplomat ulung yang ngamanin perdamaian. Ikon budaya yang bikin Paris terpikat, ilmuwan inovatif sekaligus pria dengan kehidupan sosial dan pribadi yang berwarna. Dia meninggalkan Prancis tahun 1785 bukan cuma sebagai pahlawan Amerika, tapi sebagai figur dunia. Jejaknya terasa di kedua sisi Atlantik. Benar. Warisannya itu dibentuk dari perpaduan unik antara kebijaksanaan publiknya dan, yaitu, persona pribadinya yang sangat terasa di Paris. Nah, sebagai penutup, mungkin ini yang bisa Anda renungkan. Gimana ya Franklin ini bisa menyeimbangkan citra publiknya yang bijak, yang sederhana, dengan kehidupan sosialnya yang bisa dibilang flamboyan, dan hubungan pribadinya yang kompleks di Paris. Dan bagaimana keseimbangan ini, atau mungkin malah ketegangan antara dua sisi ini, akhirnya membentuk warisannya yang abadi hingga sekarang. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih dalam.